Tes 1 2 3 1 2 3. Edisi gabut ya, ini gabut edisi gabut. Perkenalkan, nama saya Gorosei. Saya sekarang berada di ibu kota dari negeri Konoha, yaitu di Stormwind, ibu kota dari Republik Konoha ini. Saya Gorosei, berusia 24 tahun dan saya berasal dari suku Druid ya. Di Republik Konoha ini terdiri satu negara yang berisi banyak kultur dan suku ya. Ada suku Druid, ada suku Paladin, ada suku Rogu, ada suku Mong, ada suku Priest, ada suku Death Knight, dan lain-lain gitu. Kalau saya si Gorosei ini dari suku Druid ya. Kalau di Jawa Barat ya bisa Mancala Putra, Mancala Putri seperti Kunti gitu ya. Bisa jadi biruang, bisa jadi harimau, bisa juga jadi manuk gitu. Nah, untuk di negara Konoha ini setiap suku itu punya ciri khas masing-masing, ada plus minusnya gitu, ada kelemahan dan kelebihannya. Mereka juga punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang tukang nakolan besi, tukang nyiran bedog, atau tukang bikin pacul gitu ya. Ada juga yang suka bikin perhiasan, bikin manik-manik, bikin jimat, atau ada juga yang bikin obat-obatan, herbal dan segala macamnya ya. Banyak profesinya di sini. Dan juga di ibu kota Konoha ini, di Stormwind ini juga kita bisa menemukan banyak segala jenis item yang berkaitan dengan pendukung atau support kehidupan kita di dalam dunia virtual ini, seperti bank, kemudian ada restoran, kemudian penginapan, ada juga market atau pasar di mana kita bisa menjual item yang kita peroleh dari hasil misalnya kita bikin kerajinan, bikin barang-barang yang bisa dijual seperti kantong, tas, ataupun kemudian jimat, ataupun obat, ataupun misalnya hasil tambang yang kita dapat dari hasil berburu barang logam mulia itu bisa. Nah, kita sekarang akan menuju ke tempat market ya. Di sini Anda lihat ini ada petugas yang bisa menerima barang kita, apa yang akan kita jual ya. Seperti contoh misalnya ini harganya berapa. Oh iya, satuan mata uang di dalam dunia virtual kita ini ya, di Republik Konoha ini ada gold, silver, sama perunggu. Nah, yang terbesar adalah gold ya, mata uang goldnya ya. Jadi kita bisa seperti jual-jual ini kayak gini. Nanti kalau udah laku misalnya itu, kalau ini item-item yang saya posting di market, di pasar, dengan durasi tertentu yang kita setting. Nanti kalau udah laku, dia akan sistemnya pengiriman uangnya berupa mail ya, email. Nah, ini kotak emailnya, surelnya. Oh, ada yang sudah laku ya. Mari kita open, siapa tahu lumayan ini ya, tambah sebel gitu ya.
ya lumayan. Nah ini ada yang sudah laku. Ini di saya ada di lokasinya di sebelah sini ya. Ini adalah ibu kota Republik Konohanya, Stormwind. Saya ada di kota tua. Kalau untuk Konoha aslinya itu mungkin di sekitar kota tua di dekat Tanjung Priuk ya. Nah, stasiun Jakarta Kota. Nah, gitu. Kalau untuk yang lebih ininya, untuk tempat ngumpul yang paling ramainya ada di sini ya. Nah, mari kita jelajahi sedikit, kita naik ke atas. Oke. Naik ke atas. Nah, kita akan sampai di pusat keramaian. Kita akan sampai ke Gajah Mada atau Hayam Wuruk. Nah, disinilah pusat keramaiannya tuh. Lihat banyak orang di sini ya, dari berbagai macam suku ini. Oh, di sini mungkin juga banyak ini ya, ada yang mungkin dari India, ada dari Vietnam, ada dari Cina, dari Amerika, dari benua Amerika Latin, Amerika Selatan. Wah, itu dari berbagai belahan dunia ada di sini ya. Untuk ininya di sini juga ada ya, ada bank, ada market juga, marketplace gitulah ya kita kenal ya, anggaplah kita marketplace ya. Jadi kalau untuk genre dari dunia virtual ini adalah besutan dari Blizzard ya. Nah, besutan dari Blizzard ya. Nah ini ya, sebentar. Nah ini ya, ini besutan dari Blizzard. Ini akun saya. Ini akun saya ya. Salah satu dari beberapa akun saya. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini saya mau lanjut untuk cari uang ya. Saya akan berikan contoh sedikit bagaimana dunia virtual ini bisa mengalirkan rupiah ke kantong saya ya. Ya lumayan lah ya. Kalau untuk ukuran apa ya, kalau untuk ukuran kerja serius ya memang ya gimana ya, ini ibarat kata tidak bisa seperti wira swasta lah ya, nggak bisa ditentukan, kadang ya gede, kadang juga kecil, tergantung marketnya gimana lah. Kalau seperti kita jualan gitu ya, kadang ada sepi, ada ramenya. Ini barusan saya masuk lewat portal ya, jadi istilahnya portal itu adalah perpindahan dari dua dunia ke dunia lain, ke dimensi lain misalnya. Misalnya kalau dari kita masuk portal dari ibu kota Republik Konoha misalnya, kemudian kita masuk portal yang dengan tujuan ke Las Vegas, ke New York atau apa, kita itu lewat. Setelah masuk portal kita akan tiba di New York hanya dalam sepersekian detik begitu. Mungkin seperti itu ya istilah portalnya. Dan portal itu banyak ya, karena ini mappingnya sangat luas. Saya main di versi lightnya, versi kecilnya gitu ya. Ini hanya sekitar kurang lebih 70 giga gitu. Kalau yang versi aslinya itu kan mungkin sampai 100 giga lebih untuk mappingnya. Jadi ya emang, kemudian juga untuk speknya agak bisa dimainkan di HP ya. Ini harus khusus di PC gaming ya. Kalau untuk PC gaming saya ini PC yang kere hore ya, cuman saya hanya sekedar asal bisa jalan menghasilkan sedikit buat beli beras aja ya begitu. Nah ini kita sedang menuju area di mana saya sedang mau lihat perkebunan. Saya mau lihat kebun saya gitu. Saya tuh juga punya hobi bercocok tanam ya gitu. Tapi jangan salah arti ya, bukan berarti bercocok tanam seperti review film-film bokep ya gitu. Ini bercocok tanam dalam arti nyata gitu. Nah, saya tuh lagi melak di sini bercocok tanam seperti bawang, kemudian juga semangka gitu ya, yang pasti bukan sorabi lempit ya gitu. Oke, kita akan segera tiba di kebun saya. Silakan.
Oke, saya bentar lagi landing. Nah, inilah kebun saya. Aduh, belum terurus ya. Aduh, kasihan sekali ini penunggunya. Belum saya kasih uang ini kayaknya buat beli makan. Hello. Oh, hello katanya. Oke. Oh, ternyata May the sudah. mists protect you. Oh iya, dia sudah sarapan lontong katanya tadi. Oke. Nah, ini tanaman saya ya. Ini saya nanam semangka hijau, kemudian ini saya nanam wortel juga. Ini kebun saya. Kalau kita lihat dari udara kita bisa lihat ya. Nah, ini kita lihat dari udara ini. Ini kebun saya. Ini lahan pertanian. Ini banyak orang di sini bertani juga ya. Oh, ada yang nanam apa ini namanya itu kalau Halloween itu di orang bule itu namanya itu apa ya? Nah, ini ada wortel raksasa dan segala macam nih. Ada padi. Jadi saya hari ini mau sedikit berikhtiar ya mencari sesuap nasi gitu. Nah, profesi saya adalah kebetulan saya punya profesi di sini ya. Nah, ini karakter saya. Di sini juga saya punya karakter ada profesinya. Saya punya profesinya adalah jadi tukang nambang gitu. Saya cari logam mulia, cari batu-batu berharga. Kemudian saya smelting jadi dari bahan mentah menjadi bahan jadi gitu ya. Kemudian juga saya berprofesi sebagai tukang bikin senjata gitu ya. Saya sebagai pandai besi gitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya seperti tadi saya tunjukkan di market itu ada beberapa item-item senjata yang saya bikin itu belum laku ya. Karena nanti juga akan ada pembeli itu, entah mereka yang butuh atau apa gitu kan, sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan levelnya juga. Nah, ini contohnya ini adalah bahan tambang ya. Saya mau istilahnya saya mau macul dulu ini. Jadi karakter saya ini punya perlengkapan mulai dari baju, sepatu sampai senjata dan segala macamnya ini. Ini ada tingkatannya ya. Dari yang warnanya hijau, nah, kemudian warna biru, kemudian warna ungu. Ini kalau yang hijau itu biasa, common. Kalau yang warna biru itu rare, langka. Kalau yang warna ungu itu, nah ini yang terbaik ini ya. Yang terbaik ada tingkatannya, yang biru juga ada tingkatannya, yang hijau juga ada tingkatannya. Ya lebih baik kalau semuanya ungu semua, ini berarti ini kan lebih baik gitu ya gear-gearnya. Kenapa lebih baik? Karena dia secara spesifik dan teknisnya juga lebih bagus gitu ya. Untuk mendukung kita di saat fight atau melawan mob gitu ya, atau kita masuk ke dalam arena dungeon ataupun kita ikut raid melakukan penjarahan gitu. Begitu. Sekarang kita lanjut lagi ya ke tempat dimana beberapa spot terbaik untuk cari mencari rupiah ya. Sini kita akan cari ya. Oke. Ya, mohon maaf ya untuk narasinya karena berhubung ini postingan pertama saya. Sebetulnya saya dari dulu disarankan oleh beberapa kolega saya atau beberapa teman, kenapa kamu nggak bikin streaming aja katanya. Saya bilang, aduh gimana ya, saya nggak pintar membuat narasi, saya nggak juga pintar dalam hal editing, grafik, segala macam saya nggak ngerti gitu ya. Yang saya hanya paham itu ya sebatas sebatas servis komputer secara hardware-nya gitu ya, karena itu memang dulu kerjaan saya. Jika kalau ada yang nanya ini misalnya kalau bisa nggak ini dibikin usaha beneran, ya bisa,
Tapi ya namanya usaha tentu saja perlu modal ya, istilahnya nggak mungkin lah istilahnya. Modal itu menentukan berapa omset kita sebetulnya, istilahnya gitulah. Ada harga ada rupa gitu kan. Kalau saya ini hanya kelasnya kelas ala kadarnya gitu ya. Ala kadarnya itu apa maksudnya? PC saya kayak hore, ibaratnya PC yang ya dipaksakan gitu, yang penting dapat buat ya, dapat buat beli beras aja lah, saya asal jalan aja. Ini bukan sebetulnya nggak layak sih untuk main game gitu ya, tapi ya saya paksain aja karena saya butuh uang itu aja. Lagi pula kan saya nggak ada kerjaan gitu, jadi pada saya nganggur ya, ini ya lumayan lah gitu, cukup buat istilahnya ya bayar listrik, bayar internet, beli beras gitulah mungkin, sama jajan anak. Aduh maaf ya, saya kurang dalam kondisi yang tidak fit ini sebetulnya. Oke, mari kita coba ya. Oh ya, di dalam dunia virtual ini juga kita punya apa ya namanya ya, kalau disebutnya itu semacam kalender tahunan, kalender mingguan, dan kalender bulanan ya, yang disediakan oleh pihak pengembang gitu ya. Baik kalender mingguan misalnya, kalender harian misalnya berupa daily quest harian ya, kita bisa ambil, bisa kerjakan, dan kita punya reward. Ada juga yang mingguan, ada juga yang bulanan itu ya, misalnya raid atau segala macam gitu ya. Kalau untuk sekitar masuk ke dunia dungeon itu bisa ya, kita sesuai dengan kelas dan spesifikasi yang kita punya ya. Nah ini contohnya adalah beberapa spot di mana saya bisa cari raw gold ya, cari receh gitu. Saya 3 gold, 37 silver, 19 copper. Termasuk juga saya dapat beberapa item yang saya butuhkan untuk membuat barang-barang yang nanti akan dapat saya jual gitu ya. Barang-barang tambang yang akan saya buat saya senjata ya, buat misalnya buat golok, buat pisau, buat apa gitulah intinya. Di sini saya mencela putri jadi beruang. Oke. Seperti ini ya. Seperti ini. Mohon maaf ini saya dapat FPS-nya rendah ini karena berhubung PC yang dipaksakan gitu. Seharusnya ini enggak begini ini. Ya lumayan lah. Saya kan nggak ada modal, saya modal nekat. Perkembangan dan sejarah game ini sudah lebih dari 2 dekade ya. Ini udah 2 dekade. Ya betul. Ini lebih dari 20 tahun ya. Pengembangnya berasal dari Amerika, namanya Blizzard. Oke. Bisa dilihat di situs resminya di www.blizzard.com. Itu di situ banyak kita bisa purchase, kita bisa beli banyak macam-macam game ya. Oh ya, ini bukan game yang bersifat gratis ya, ini game yang berbayar ini. Platformnya permainan multiplayer, masif multiplayer. Kemudian berbayar baik dari waktu bermain maupun dari karakter, kemudian akun, kemudian segala macam tetek bengek yang berkaitan dengan akun, mau seperti item, kemudian pergantian server dan segala macam, karena ini servernya banyak. Ada server Eropa, ada server US 1, US 2,
saya bermain di server US 1 ya. Oh iya, saya lupa, ini saya nggak makan jamu ya. Ini harus pakai jamu dulu ya, biar agak tahan ditabokin sama monsternya, sama mobnya ya. Oke, seperti ini. Kalau gamer yang sudah eksis dari tahun 93, 94 mungkin udah tahu ya Warcraft ya. Saya dulu pertama tahun 95 ya waktu itu, kalau saya tahu ini, pernah merasakan bermain ini. Nah, cuman tidak berlangsung lama karena tutup, karena saya ada pekerjaan. Saya baru bermain game ini kembali itu setelah saya menikah, punya anak dan segala macamnya, itu setahun 2000 berapa ya, ini sekitar 7 tahun belakang lah. Ini contohnya adalah pakai jamu tadi ya, saya herbal kayak tadi sih. Maka saya buat dipukul, tapi bukan berarti 100% bisa buat dipukul, tetap kita harus keluarin skill kita, baik itu menghindar, memukul balik. Nah, ini spell yang kita punya ya. Casnya ini kita udah bisa 1, 2, 3 itu ada casternya, castingnya ya. Berapa lama itu, makin cepat castingnya makin bagus ya, haste ya, makin bagus ya. Tidak semua kelas harus seperti itu ya. Kebetulan saya kelasnya adalah druid, dan druid saya adalah druid yang guardian druid yang bisa bertugas sebagai garda terdepan, bumper yang paling kuat dipukul gitu. Jadi kalau nanti misalnya kita masuk ke dalam dungeon, ini posisi saya adalah sebagai tank ya, sebagai tank. Ada yang posisinya sebagai healer yang bertugas memberikan pengobatan kepada yang kalau istilahnya darahnya udah minus gitunya, dia ini tugasnya dia. Karena kalau ini DPS, ini damage per second, ini adalah tugasnya bagian gebugin gitu ya. Nah ini ini adalah leader ya. Nah, saya itu di sini saya tugasnya tank. Ini spesifikasi yang saya ambil ya. Jadi saya itu harus kuat ditabokin, harus kuat di pentung gitu segala, karena saya yang paling depan gitu kalau saya masuk dungeon ini. Tapi kalau ini saya lagi farming biasa, lagi cari ini ya, saya cari duit ya. Ada banyak bertanya kepada saya, ditanyain ya, katanya bang, katanya bisa nggak itu pakai dijadiin bot katanya. Oh bisa, ini salah satu game yang bisa di inject script ya, atau add-on. Kita bisa masukin add-on ke script. Namun kalau script itu bertujuan untuk kepentingan pribadi atau hanya misalnya merugikan pihak lain, maka itu resikonya kita akan kena banned, dan itu memang sudah ada dalam klausulnya saat kita melakukan purchase game ini ya, sama dengan pihak penjualnya ya. Itu pertama, kita tidak boleh tidak boleh abusif ya. Abusif itu adalah melakukan diri terhadap pemain lain ataupun berkata kasar atau semacamnya dengan tanpa alasan. Kedua, juga tidak boleh melakukan ekonomi eksploitasi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengeksploitasi gitu. Seperti saya di sini, ini kan saya farming grinding ya, itu kalau terlalu lama saya bisa dicurigai sebagai bot gitu. Jadi lalu bagaimana untuk membuat script dan add-onnya, itu kan bisa di sini ya. Ini game yang bisa apa ya, kalau mau intinya modular gitu. Di sini ada add-on.
kita bisa masukkan. Kemudian kita bisa membuat makros kita, tinggal di sini kita tinggal ketikkan scriptnya apa. Namun saya tidak memakai makros. Saya juga tidak memakai add-on yang sifatnya destruktif ya, ataupun merugikan chatting, merugikan orang lain, enggak. Saya murni bermain game ini mengandalkan kelincahan tangan saya, insting dan intuisi aja. Karena saya ingin update saya itu aman sentosa gitu ya. Karena yang namanya leveling dari awal itu sampai makan roti juga. Jadi saya lebih memilih untuk bermain safety aja gitu. Begitu ya, saudara-saudara bangsa dan setanah air seperti Konoha ini, cara supaya ada sedikit penghasilan buat beli jajanan gitu ya. Udah lumayan, ini bisa kita buat bikin nanti bahan buat bikin kita smelting ya, dan sama menempa pembuatan senjatanya seperti itu ya. Jadi contohnya ini mapnya luas sekali. Ini saya bisa berpindah-pindah banyak portal sama sekali gitu ya. Jadi seperti ini contohnya. Untuk sequel selanjutnya mungkin nanti kita akan sambung lagi ya. Ini hanya uji coba. Saya melakukan uji coba, melakukan recording pertama untuk nanti saya upload ke channel YouTube saya sama Facebook saya ya. Mohon dukungannya, mohon juga subscribe-nya sama komentar yang bersifat membangun ya. Mohon maaf juga karena posisi saya yang sedang lagi terus belajar dan akan selalu terus belajar. Terima kasih. Beware the western wind. Terima kasih ya. Aduh, si dulu cuman ketiris. Oke, terima kasih ya.